Maka kawan-kawanku hari ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, betapa sulitnya kalian sampai ke masjid itu. Hanya gara-gara kadang kawan kalian bilang bahwa sekarang udah dekat-dekat sama ustaz ya. Kata orang ustaz, baru kan benci ke ustaz. Oh nyonci nah, menyemenan belum bet toto, bet sampai munafik lah. Memang benci ke gurai, benci ke ustaz, ya benci ustaz juga. Tanya bet toto le. Hanya gara-gara itu kalian menjauh daripada hidayah. Orang mencari hidayah betapa sulit dalam hidupnya. Tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallillahum ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallillahum ala Sayyidina Muhammadin fi mala'il ala ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membicarakan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita katakan beliau ini adalah sebagai sang pemburu hidayah. Tentang kisah Salman Al-Farisi. Ustaz enggak cerita masalah corona. Saya meminta kita jangan panik dulu. Ya, jangan panik masalah corona dulu. Dengarkan dulu masalah ya tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sedikit mengasah iman kita. Ya, kita yang merasa bahwa hari ini ya masih perlu kepada hidayah, atau bagi siapapun yang sedang menunggu hidayah, maka dengarkanlah kisah tentang sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Kawan-kawan milenial, kawan-kawan muda, ya, remaja yang mereka masih menunggu hidayah datang daripada Allah supaya sampai ke masjid, menunggu hidayah supaya nanti ya bisa untuk lebih dekat dengan agama, ya, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Allah. Mari dengarkan bagaimana kisah Salman Al-Farisi. Kita bicara pada pertemuan yang lalu, beliau sudah berguru dengan guru-guru terbaik yang beliau tahu. Guru-guru terbaik yang beliau tahu. Sampai kepada guru beliau yang ketiga. Beliau ini sudah masuk dalam agama Nasrani. Masuk dari agama Majusi, masuk ke agama Nasrani. Dan belajar agama Nasrani dengan guru yang terbaik menurut orang Nasrani yang paling hebat. Siapa? Beliau belajar langsung dengan orang itu. Sampai kepada guru beliau yang ketiga, seorang pastor di Mosul, di daerah Irak. Kemudian ketika pastor itu sudah meninggal, ya, kita lihat bagaimana Salman Al-Farisi bercerita kisah beliau selanjutnya. Kita bacakan kisah beliau selanjutnya. Falamma tufiya ataitu sahibal Mosul fa akhbartuhu al-khabar wa aqamtu ma'ahu ma sya'allahu an uqim thumma hadarathu al-wafah fasa'altuhu fadallani ala abidin fi nasibain. Ketika pastor yang di Mosul ini sudah mendekati wafat, mau meninggal juga, beliau akhirnya meminta, kepada siapa kemudian aku akan berguru lagi kalau engkau sudah tiada. Sampai kemudian ditunjukkan kepada seorang pastor di daerah Nasibain, dekat-dekat dengan Irak juga, ya. Akhirnya ya beliau pun fa'ataitu wa akhbartuhu khabari. Beliau pergi pula ke pastor di daerah Nasibain. Nah,
Kemudian ketika itu beliau kabarkan kisah perjalanan beliau dari agama Zoroaster, agama Majusi menuju kepada agama Nasrani dan guru-guru beliau. Nah, fa akhbartuhu khabari thumma aqamtu ma'ahu ma syaa Allahu an uqim falamma hadarathu al-wafah sa'altuhu fa amarani an ulhiqa bi rajulin fi Amuriyah min baladir Rum. Nah, kemudian beliau tinggal dengan pastur di Nasibain sampai kemudian mendekati wafat juga pastur ini. Beliau pula bertanya, kepada siapa aku akan berguru lagi kalau seandainya engkau telah tiada? Kemana lagi saya akan pergi? Akhirnya direkomendasikan oleh pastur di Nasibain ini untuk menuju an ulhiq birajulin fi Amuriyah min biladir Rum. Pergi ke daerah Amuriyah di daerah kawasan kekuasaan Imperium Romawi. Pergi ke daerah Amuriyah di sana. Farahaltu ilaihi wa aqamtu ma'ahu wastana'tu lima'ishi baqarat wa gunaimat. Nah, pada pastur di Amuriyah ini beliau pergi ke sana, guru beliau yang kelima ini dalam agama Nasrani. Lalu beliau pergi ke Amuriyah dan tinggal di sana bersama dengan guru beliau pastur di Amuriyah ini, dan beliau mengatakan, aku tinggal bersama pastur di Amuriyah itu dan mulai aku membeli kambing dan juga sapi untuk beliau mencari penghidupan, mengembala kambing dan juga beliau memelihara sapi untuk kehidupan beliau. Nah, mari lihat, ini guru beliau yang kelima ini. Mari lihat ya, beliau berpindah setelah gurunya itu sudah tua, sudah meninggal. Sedangkan umur beliau pada saat itu sekitar 20-an tahun. Sampai guru beliau yang kelima ini. Dan pada guru beliau yang kelima ini, Nabi Muhammad itu sudah diutus di Mekah. Sudah mulai mendakwahkan, tapi beliau belum tahu lagi, belum sampai kabar tentang itu. Ya. Belum tahu lagi. Dan beliau berpindah dari guru ke guru sampai meninggal. Artinya bahwa guru-guru beliau itu, pastur-pastur Nasrani itu sudah tua-tua semua. Karena yang beliau cari yang paling alim, yang diakui oleh masyarakat, inilah orangnya, tidak ada lain. Nah, berarti kan hasil pengalaman hidup yang lama, enggak muda-muda. Kalau muda-muda kadang orang masih belum mengakui. Tapi kalau sudah tua, bangka lagi, tapi masih berada di dalam gerejanya, tempat peribadatannya, itu diacungkan jempol sama orang. Maka guru-guru beliau tua-tua semua, yang pakar-pakar semua, diakui oleh masyarakat di situ yang terbaik. Sahabat-sahabat sekalian, kalau memang mencari hidayah, maka carilah hidayah itu pada orang yang ahli di bidangnya. Jangan sampai kita salah pilih guru, kemudian gara-gara kita salah pilih guru, salah pilih ustaz, salah pilih kiai, salah pilih tengku, kemudian kita akhirnya kita berhenti di jalan. Atau menyalahkan agama atau menyalahkan Islam ini. Kan kita ini sedang berburu hidayah. Maka carilah yang terbaik. Kalau seandainya dengan seorang guru kita belajar, belum mampu membimbing kita ke arah yang baik, maka carilah yang terbaik daripada itu. Jangan kemudian mencela guru itu, kemudian menyalahkan, apa juga Islam ini. Saya sudah berhijrah, kemudian ternyata dapat guru yang seperti ini. Akhirnya kita balik ke belakang, kita tinggalkan jalan hidayah kita. Enggak demikian. Cari yang terbaik. Dan ingat, walaupun yang terbaik itu enggak menjamin seperti yang kita inginkan. Nah ini dia, apalagi yang bukan terbaik. Ini Salman Al-Farisi, beliau mencari guru terbaik yang direkomendasikan oleh orang. Memang terbaik pada masanya. Tapi lihat, guru pertama beliau ternyata adalah seorang yang pecundang. Nampak wajahnya, pekerjaannya seorang pastur yang alim, seorang pastur yang betul-betul zuhud, ternyata dia mengumpulkan emas dan dipakai untuk dirinya. Itu guru pertama. Tapi kemudian ternyata setelah itu beliau mendapatkan guru terbaik beliau. Terus begitu.
Nah, kemudian sampai di Amuriah ini beliau mulai mengembala sapi, mulai memelihara kambing. Janganlah baru berhijrah, baru masuk Islam, ini yang baru-baru masuk Islam juga. Jangan kemudian mengharap uluran tangan orang muslimin. Janganlah kita masuk Islam untuk seakan-akan itu membantu orang muslim. Itu Anda masuk Islam, itu untuk hidayah Anda sendiri. Maka jangan mengulurkan tangan meminta sana sini, menjual diri bahwa saya seorang mu'allaf, bantu saya. Anda masuk Islam itu, Anda berhijrah itu demi kepentingan Anda sendiri. Maka carilah penghidupan yang layak, yang halal untuk diri Anda sendiri. Saya baru pulang dari Jakarta beberapa hari lalu. Di Jawa Barat juga saya dapat cerita bagaimana mu'allaf ini yang baru masuk Islam banyak menipu orang-orang Islam dengan modal apa? Dia baru masuk Islam sampai mau nikah juga dengan seorang wanita, minta mahar sama orang Islam demi menikah. Gemade sana sini bahasa orang Aceh. Anda cari hidayah demi kepentingan Anda, jangan jadikan itu beban bagi umat, bagi orang lain. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi mulai beliau berbisnis beliau sendiri demi penghidupan beliau. Tidak mau beliau minta uluran tangan terus daripada pastor demi untuk saya akan mencari hidayah, saya akan orang yang pantas dibantu, saya akan orang terasing. Sering kita jadikan alasan itu untuk kemudian minta uluran tangan dari orang lain. Saudaraku sekalian, orang mencari hidayah itu, ya, mencari Islam ini, hidup dengan Islam itu orang yang sifatnya adalah orang yang mulia, bukan orang yang berada tangan di bawah. Akhirnya meninggal pula Pastur Amuriah ini. Sebelum meninggal beliau tanya, kemana aku akan belajar lagi? Kemana engkau rekomendasikan aku? Ya. Kemudian dikatakan, ila man tusini, tusibi, faqala li ya bunayya, ma a'rifu ahadan ala misli ma kunna alaihi amuruka an ta'tiyah walakinnahu qad adhallaka zamanu nabiyyin yub'atsu bidini Ibrahim hanifa yuhajiru ila ardi dhata nakhlin baina hirratain fa in istata'ta an tukhlis ilaihi faf'al. Nah, apa kata daripada Pastur Amuriah ini? Wahai anakku, aku tidak tahu ada orang yang lebih alim dan lebih baik seperti kami hari ini, seperti kami saat ini. Aku tidak tahu siapa yang aku rekomendasikan untuk kamu belajar setelah aku. Tetapi anakku, sudah datang masanya seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dia itu berhijrah dari sebuah negeri menuju sebuah negeri yang di sana banyak kormanya. Dan negeri itu diapit oleh dua lembah kurma. Dua perkebunan kurma yang luas. Diapit oleh itu. Kalau seandainya kamu mau pergi ke tempat itu, maka pergilah berguru padanya. Sudah tidak ada lagi yang lebih alim dariku setelah ini. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa aku rekomendasikan. Tapi masanya telah datang. Nah inilah, belum sampai kabar ini tentang Nabi Muhammad di kota Mekah kepada Salman Al-Farisi. Tapi menurut pengabaran pastor ini, berarti pastor ini dia mengetahui ada kabar dalam Injilnya bahwa betul sudah datang masanya itu. Ya. Diilhamkan oleh Allah kepada pastor ini. Wa inna lahu ayat la tukhfa. Ya. Fahuwa la yakulu sadaqah wa la yakbalul hadiyah wa inna baina katifaihi khatamun nubuwah wa idza ra'aitahu araftahu. Wahai anakku, kalau kamu ingin pergi berguru kepadanya, pergilah ke sana dan dia punya tanda-tanda supaya kamu tahu itu betul dia seorang nabi atau bukan yang diutus oleh Allah. Tanda yang pertama adalah la ya'kulus sadaqah, dia tuh enggak makan sedekah. Kalau sedekah dia enggak mau. Dia tidak makan sedekah. Nabi itu tidak boleh makan sedekah, enggak boleh makan zakat. Makanya yang mengakui dirinya keturunan Nabi enggak boleh makan zakat, enggak boleh ambil zakat.
Gak boleh makan sedekah orang. Kenapa demikian? Nabi itu tidak makan sedekah. Ini memang ajaran Islam. Yang dikatakan pastor ini ternyata memang benar. Ya, itu ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad, gak boleh makan sedekah. Sedekah itu adalah pemberian untuk orang-orang yang berhajat. Orang-orang yang sekarat. Yang seandainya gak dikasih, mereka gak mampu hidup. Sedangkan Nabi orang yang sangat mulia sekali. Enggak makan daripada harta-harta orang sekarat lah. Tapi kalau hadiah, nah yaqbalul hadiah, tanda yang kedua Nabi itu menerima hadiah. Hadiah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang kadang walaupun enggak membutuhkan, tapi diberikan. Itu penghormatan. Hadiah itu sebuah penghormatan. Maka Nabi mengambil dan makan itu. Sedangkan sedekah orang yang membutuhkan. Pemberian terhadap seseorang yang sangat membutuhkan terhadap sesuatu, nyo sedekah lon, cok kerana. Jadi bayangkan kalau seandainya pemuka agama hidup dengan makan sedekah. Kalau kiai, tengku, siapa saja namanya, hidup hari-hari bertopang dengan sedekah. Jadilah seperti Nabi. Bukan salah, memangnya salah saya makan sedekah? Enggak salah. Tapi mulialah bahwa orang yang mengemban agama ini, yang membawa agama ini, jangan bertopang hidup dengan sedekah. Hanya hidup dengan uluran tangan orang lain. Orang yang membawa agama ini, membawa Islam ini, adalah orang yang mulia, harkat dan martabatnya mulia. Dia tidak bertopang kepada orang lain. Diberi, dia ngomong. Enggak diberi, dia tidak ngomong. Ya, diberi dia mengatakan yang benar, enggak diberi dia diam. Enggak. Kita tidak bertopang kepada itu. Makanya Nabi Muhammad dan para anbiya enggak makan sedekah. Kemudian tanda yang ketiga adalah bahwa antara dua bahunya itu, kata pastor ini, ada khataman nubuwah, ada stempel kenabian di bagian belakangnya. Engkau akan melihat. Dapatlah ilmu kunci daripada pastor Amuriah ini. Ada 3 tanda dan telah datang seorang nabi di daerah Jazirah Arab. Itu tidak dikasih tahu Jazirah Arab, cuma dikasih tahu di daerah yang banyak kormanya. Dia berhijrah ke tempat itu. Setelah beliau telaah, beliau tahu yang model seperti itu ada di Jazirah Arab. Maka beliau pun berkata, wa marrabi rakabun zata yaumin fasa'altum an baladihim fa'alimtu annahum min jaziratil Arab faqultu lahum u'tikum baqarati hadi wa ghanami ala an tahmiluni ma'akum ila ardikum. Sampai kemudian datang rombongan berjumpa denganku, yang rombongan itu setelah aku selidiki ternyata mereka berasal dari negeri Jazirah Arab. Akhirnya aku mendekati rombongan itu dan mengatakan kepada mereka, aku akan kasih lembuku ini semua, sapiku semua dan kambingku semua, bawa aku ke negeri kalian. Nah, beliau ingin berhijrah ke negeri Jazirah Arab. Cuma beliau enggak kasih tahu untuk apa pergi ke sana. Beliau ingin hijrah nih. Banyak sekarang saudara-saudara kita di Somalia, saudara-saudara kita di Suriah dan yang lain-lain, mereka itu bahkan menjual semua kekayaan mereka di negeri mereka demi untuk bisa hijrah ke negeri Eropa, ke benua Eropa. Beliau ini ingin hijrah ke Jazirah Arab. Beliau jual, beliau kasih kambing dan juga sapi beliau supaya beliau dibawa oleh mereka ke negeri Jazirah Arab. Akhirnya mereka pun setuju, oke, kalau kamu mau kasih kambing semua, mau kasih sapi-sapi, harta kekayaanmu, maka kami akan membawa kamu ke sana. Jalan hidayah itu ternyata enggak bisa hanya modal baik niat saja. Kita juga kadang menggelontorkan uang, menggelontorkan yang kita miliki. Demi apa? Demi hidup sesuai dengan idealis ataupun tujuan yang kita inginkan. Dalam pertemuan yang lalu kami katakan bahwa seseorang yang merdeka itu adalah orang yang hidup, yang mampu hidup demi mencapai tujuan paling mulia dalam hidupnya. Dan hari-hari dia hidup demi mencapai tujuan itu. Itulah orang yang merdeka.
Kalaupun ternyata ada harta, harta pun siap dia korbankan untuk tujuan dia yang paling mulia itu. Itulah sebaik-baik orang. Akhirnya kontrak dengan rombongan daripada kafilah Jazirah Arab itu yang pergi ke daerah Amuriah. Kita lihat, wastahabuni ma'ahum hatta qadimu bi wadil qura wa hunaka zalamuni wa ba'uni ila rajulin min yahud wa basartu binakhlin kathir fata'amtu an takuna hadhil baldah allati wusifat li wallati satakunu muhajirun nabiyil muntazar walakinnaha lam takunha. Nah, kemudian mereka pun membawaku ke Jazirah Arab. Sampai kemudian kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadi Qura, kata Salman Al-Farisi. Wa hunaka zalamuni. Di Wadi Qura itu mereka mengkhianatiku. Di tengah jalan beliau enggak tahu apa-apa. Mereka adalah kafilah dengan serombongan yang banyak. Di sana mereka mengkhianatiku. Apa yang mereka buat? Wa ba'uni ila rajulin min yahud. Mereka akhirnya menjualku kepada seorang tuan daripada orang Yahudi. Bayangkan tuh. Udah kontrak kasih harta semua. Beliau seorang merdeka, bukan budak. Karena masa itu masih perbudakan. Di tengah jalan, beliau enggak tahu apa-apa, dijual oleh mereka kepada seorang tuan daripada Yahudi. Ya Allah. Seorang merdeka dijual menjadi seorang budak. Turun derajat beliau gara-gara dijual. Siapa yang membela? Enggak ada yang membela. Persis seperti hari ini saudara-saudara kita yang berhijrah dari Suriah misalkan ke Eropa, di tengah jalan, di daerah di tengah laut, mereka kemudian ditenggelamkan. Siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Seperti yang terjadi baru-barusan, dia ditenggelamkan ingin bahkan ditenggelamkan oleh tentara dan kepolisian penjaga pantai Yunani. Siapa yang tahu? Ya. Beliau juga tidak ada yang membela beliau, dijual jadi budak akhirnya. Jadi budak beliau, dizalimi. Kemudian setelah itu dibeli oleh seorang Yahudi. Ternyata Yahudi itu berasal dari Madinah, Jazirah Arab. Sampai kemudian beliau dibawa pulang oleh tuan beliau selaku budak, status dari merdeka menjadi budak. Kemudian tanpa beliau tahu, ternyata tuan beliau itu berasal dari Madinah, Bani Quraidah. Beliau tidak tahu bahwa itu Madinah, tidak tahu beliau. Akhirnya beliau ketika sampai di daerah Yathrib atau nama Madinah dulu, beliau minta izin mau melihat betulkah ada 2 lembah daripada kurma di daerah itu. Beliau lihat ternyata iya banyak pohon kurma dan ada 2 lembah kurma besar. Wah ini dia, inilah yang disebutkan oleh pastor di Amuriah. Tanpa sengaja, dengan cara yang tidak beliau inginkan sama sekali, tujuan beliau tercapai. Jangan buruk sangka pada Allah. Jangan buruk sangka pada Allah kalau kita niat kita benar. Walaupun jalan yang kita tempuh enggak seperti yang kita mau. Enggak seperti yang kita mau. Bayangkan beliau untuk sampai pada tujuan beliau harus menjadi budak dengan cara yang tidak beliau inginkan. Ternyata di belakang daripada itu Allah membawa beliau justru dengan cara yang sama sekali tidak beliau inginkan. Tapi Allah bawa beliau ke negeri yang ingin beliau tuju, menunggu seorang nabi berhijrah ke tempat itu. Di Madinah. Jangan buruk sangka pada Allah. Janganlah kita pikir bahwa jalan yang paling benar itu adalah yang seperti saya mau. Lagi lemah. Ya Allah, berikanlah kepadaku seperti yang aku mau. Kiban cara alun bumangat betruh kenan. Saudaraku sekalian, kita boleh minta pada Allah yang terbaik menurut kita. Tapi yakinlah apa yang kita minta itu bukanlah yang terbaik menurut Allah kadang. Allah boleh membuat skenario yang berbeda, ya, untuk melihat betul enggak niat kita itu bersih, betul tidak bahwa niat kita itu kuat, atau kita akan berhenti. Ya Allah, saya menginginkan yang terbaik, maksa mereka menzalimi saya.
Anda pantas untuk putus asa? Iyalah. Masa niat saya baik-baik, harta saya habis hanya untuk menjumpai Allah, untuk tahu hidayah yang benar? Masa Allah menzalimi saya seperti ini? Harta saya habis, kemudian saya turun jadi budak lagi. Sungguh susah memerdekakan diri dari budak. Nanti kita akan bercerita di akhir bagaimana Nabi bersama para sahabat memerdekakan Salman Al-Farisi dengan harga yang sangat mahal sekali. Apa yang harus mereka buat demi untuk menarik Salman dari budak menjadi seorang yang merdeka kembali. Sungguh perjuangan yang luar biasa berat. Seluruh para sahabat berjuang mati-matian habis-habisan dengan harta mereka. Untuk apa yang mereka buat? Untuk supaya Salman merdeka. Maka bayangkan bagaimana beliau turun dari seorang merdeka menjadi budak hanya untuk mencari Allah. Maka kawan-kawanku hari ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, betapa sulitnya kalian sampai ke masjid itu. Hanya gara-gara kadang kawan kalian bilang bahwa sekarang udah dekat-dekat sama ustaz ya. Kata orang ustaz, baru kan benci ke ustaz. Oh nyonci nah, menyemenan belum bet toto, bet sampai munafik lah. Memang benci ke guru, benci ke ustaz, ya benci ustaz juga. Tanya bet toto le. Hanya gara-gara itu kalian menjauh daripada hidayah. Orang mencari hidayah betapa sulit dalam hidupnya. Ino mesti kata dang beberaya, samping rumah kata, samping rumah danyo. Al-Quran kalian dengar, azan kalian dengar, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Begitu sulitkah jalan menuju masjid itu dalam hidup kalian? Bayangkan bagaimana Salman Al-Farisi betapa sulitnya beliau pergi untuk menjumpai Nabi Muhammad, untuk mendengarkan hidayah Islam ini. Betapa sulitnya. Hanya gara-gara kawan kalian bilang takut diocehkan. Saya tahu, maaf ya, kawan-kawan milenial ini, kadang dia untuk sampai ke masjid saja ini, dia harus lihat dulu ada kawannya enggak yang itu. Kalau nak kau mabe, pakan untuk ikun kedua aku hana mengatakan. Itu pun kata kaum lain tahu masjid lewatnya, kata mayang, kapura-pura alim, nyen ikun lagi yang pegat, yoi, akhirnya hana tahu masjid. Akhirnya kamu dekat dengan masjid. Padahal langkahmu ke masjid begitu mudah. Tidak ada rintangan sama sekali. Kalian tidak harus jadi budak untuk sampai ke sini. Tidak dizalimi siapapun sampai ke sini. Cukup perbaiki niat. Jujurlah. Ya, jujurlah. Modalnya tidak besar untuk sampai pada hidayah Allah. Kemudian beliau akhirnya bekerja di mana? Beliau bekerja bersama tuan beliau. Yang tuan beliau di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu terkenal memang dengan pohon kurma yang banyak sekali. Penghasilan mereka memang kurma yang luar biasa subur. Kebetulan Bani Quraidah itu memang Yahudi yang kaya raya. Orang-orang Yahudi yang kaya-kaya di situ. Di Bani Quraidah. Wa aqamtu 'inda ar-rajul alladhi ishtarani hatta qadima ilayya yawman rajulun min Yahud min Bani Quraidah fabta'ani minhu thumma kharaja bi hatta qadimtu al-Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha hatta ayqantu annaha al-balad allati wusifat li. Beliau bekerja di Bani Quraidah sebagai tukang kebun kurma, ya. Beliau yakin sekali bahwa inilah negeri yang digambarkan oleh pastur Amuriyah itu. Aqamtu ma'ahu a'mal lahu fi nakhlihi fi Bani Quraidah hatta ba'athallahu rasulahu wa hatta qadimal Madinah wa nazala bi Quba fi Bani Amr bin Auf. Aku bekerja hari-hari sebagai tukang kebun kurma sampai kemudian Nabi berhijrah ke Quba. Sampai Nabi berhijrah ke Quba. Bagaimana pertama sekali beliau mendengarkan kabar Nabi Muhammad berhijrah? Wa inni la fi ra'si nakhlati yawman wa sahibi jalisun tahtaha id aqbala rajulun min yahud min bani ammihi faqala yukhatibuhu qatalallahu bani qilah innahum la yataqasafuna ala rajulin biquba qadimun min Makkah yaz'amuna annahu nabi. Suatu hari aku sedang bekerja, sedang memetik pohon kurma. Tuanku sedang duduk di bawah pokok kurma yang aku panjat itu. Tiba-tiba datang saudaranya ke kebun itu dan dia berkata, ya, apa katanya? Qadima alai yawman rajulun min
min Yahud qatalallahu Bani Qillah. Bani Qillah itu orang Aus dan Khazraj, ya. Semoga Allah memerangi orang Aus dan Khazraj itu, kata orang Yahudi saudara daripada tuannya ini. Innahum la yataqasafuna ala rajulin bi Quba. Mereka sekarang sedang berkumpul dengan seorang laki-laki di daerah Quba, ya. Qadimun min Mekah, yang mereka sedang datang, yang dia datang dari Mekah. Katanya dia menyangka dirinya seorang nabi. Ini kabar dibawakan oleh saudaranya kepada tuan ini. Apa kata daripada Salman? Fawallahi ma huwa illa an qala hatta akhadatni urawa farajaftu nakhla hatta kitu an askut. Ketika beliau dengar ada seorang nabi di daerah Quba yang datang dari Mekah, akhirnya beliau terjatuh rod dari pohon kurma. Gue dengar betul datang seorang nabi. Beliau jatuh ke atas tuan beliau. Rod gue. Kemudian beliau tanya, apa katamu tadi? Hai pun pegahno. Tuannya bilang, ditampar. Apa urusanmu? Naik ke sana, panjat pohon kurma. Kata beliau, lu tak apa, budak, ya. Ditampar beliau, akhirnya beliau panjat lagi. Beliau yakin sudah betul bahwa Nabi telah datang dan inilah tempatnya. Itu pertama beliau mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, hidayah itu enggak ditunggu. Hidayah itu dijemput. Siapa saja yang dalam hidupnya menyangka bahwa hidayah itu ditunggu baru dia akan beriman, maka itulah orang yang tersesat dan menyesatkan dirinya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mau mencari hidayah, sesungguhnya dia sedang mencari hidayah demi dirinya sendiri. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.